akan kita gunakan. Produk snack bar ini mengklaim bahwa memiliki kandungan gula dan lemak yang rendah. Seperti yang tercantum, snack bar ini memiliki kadar lemak total sebanyak 3,5 gram. Karena produk snack bar ini padat, maka uji lemak kuantitatif yang cocok adalah dengan menggunakan metode Sohlet. Definisi dari analisis lemak kualitatif dan kuantitatif. Analisis lemak terbagi menjadi dua, yaitu analisis lemak kualitatif dan analisis lemak kuantitatif. Masing-masing memiliki beberapa metode dan prinsipnya masing-masing. Analisis lemak secara kualitatif merupakan analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya lemak pada suatu sampel makanan. Untuk metodenya meliputi uji spor transparan, uji Sudan 3, emulsion test, dan uji acrolein, dan uji ketidakjenuhan lipid. Lalu yang dimaksud analisis lemak kualitatif adalah analisis lemak yang dimana mengetahui jumlah kadar lemak pada sampel makanan. Metode kuantitatif di sini ada metode Sohlet dan metode Babcock. Nah, yang akan kita bahas di sini adalah analisis lemak kuantitatif dengan metode Sohlet. Sohlet ini memiliki sejarah di mana pada tahun 1879 seorang ilmuwan bernama Franz von Sohlet mengembangkan metode ini. Nah, awalnya tuh metode Sohlet dirancang buat ekstraksi lemak dari bahan susu, tapi lambat laun sampel yang diuji lebih beragam jenisnya. Metode Sohlet mampu mengekstraksi zat secara efisien dan menjadi alat penting karena tidak menggunakan pelarut dalam jumlah banyak. Sohlet memiliki prinsip ekstraksi lemak berulang menggunakan pelarut organik seperti ether atau heksana. Untuk selanjutnya yaitu pemilihan sampel dan persiapan pelarutan. Sebelum melakukan ekstraksi, siapkan sampel terlebih dahulu. Untuk metode Sohlet ini, sampel yang digunakan biasanya padat. Sebelum melakukan ekstraksi, sampel ditimbang terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke timbuk selulosa. Aspek yang kedua yaitu persiapan pelarut. Untuk metode Sohlet, pelarut yang digunakan adalah pelarut yang dapat melarutkan lemak. Ada dua contoh pelarut yang dapat melarutkan lemak yaitu ether dan heksana. Tapi perlu diingat, dalam melakukan metode ini kita menerapkan kehati-hatian dan ketelitian karena pelarut ini mudah terbakar dan berbahaya untuk tubuh. Nah, untuk metode Sohlet, kita memakai alat Sohlet. Alat Sohlet ini terbagi menjadi beberapa bagian. Ada distillation flask, Sohlet extractor, dan reflux condenser. Nah, distillation flask sendiri kita biasanya menyebut dengan lampu alas bulan. Lampu alas bulan ini digunakan untuk menampung pelarut yang akan digunakan untuk melarutkan lemak. Lalu, pelarut di sini nanti dilakukan pemanasan. Pemanasannya menggunakan heater force. Lalu di atasnya ada Sohlet extractor. Nah, seperti namanya, Sohlet extractor digunakan untuk mengekstraksi lemak. Mengekstraksi lemak di Sohlet extractor nanti diletakkan timbul selulosa yang terbuat dari selulosa. Timbul selulosa itu digunakan untuk meletakkan sampel yang akan diekstrak. Di atasnya ada reflux condenser. Reflux condenser ini digunakan untuk mengeluarkan pelarut yang nantinya akan terjadi proses kondensasi, lalu uap itu akan turun dan melarutkan lemak yang terdapat di dalam timbul selulosa. Selanjutnya adalah tahap ekstraksi. Tahap ekstraksi dimulai pada saat lampu yang berisi pelarut dipanaskan oleh meter pemanas. Pelarut yang dipanaskan tersebut akan menguap menuju ke kondensor. Di kondensor, uap tersebut akan mengembun lalu membentuk titik-titik air. Nah, titik-titik tersebut akan menuju ke Sohlet extraction, di mana di dalamnya berisi sampel makanan yang kita akan uji. Sehingga pelarut tersebut akan mengikat lemak di dalam sampel. Lalu, pelarut yang mengandung lemak tersebut akan turun kembali ke lampu pemanas. Nah, proses tersebut akan terulang selama beberapa jam hingga seluruh lemak akan terekstraksi. Nah, setelah proses ekstraksi lemak berakhir, dilakukanlah pengukuran lemak.
setelah proses ekstraksi, labu alas bulat yang berisi pelarut dan lemak dikeluarkan dari alat Solheim. Lalu pelarut diuapkan menggunakan alat rotary evaporator sehingga hanya lemak yang tersisa di alat labu bulat. Nah, setelah itu dilakukan pengukuran lemak. Lemak yang terekstraksi kemudian ditimbang untuk menentukan kandungan lemak total pada sampel. Setelah itu dihitung hasilnya berdasarkan awan lemak dan berat lemak yang terekstraksi. Untuk menentukan persentase kadar lemak dapat dilakukan dengan rumus kadar lemak sama dengan berat lemak yang terekstraksi dibagi berat sampel kemudian dikali 100. Metode Soklet juga memiliki kelebihan dan kelemahannya. Yang pertama kelebihannya, 1. Ekstraksi total yang baik. Metode Soklet sangat efisien dalam mengekstraksi lemak total dari bahan pangan padat karena proses ekstraksi kontinu. Yang kedua, hasil yang akurat. Metode Soklet memberikan hasil yang sangat akurat untuk analisis lemak total. Dan yang keempat pada kelebihannya yaitu mudah dikontrol karena menggunakan alat yang sangat kompleks dan tertutup. Selanjutnya, metode Soklet juga memiliki kelemahan. Yang pertama, proses ekstraksi yang cukup lama. Proses ekstraksi pada metode Soklet bisa memakan waktu hingga berjam-jam tergantung pada jenis sampel dan pelarut yang digunakan. Yang kedua, penggunaan pelarut yang berbahaya. Pelarut organik yang digunakan seperti ether dan heksana mudah terbakar dan berbahaya bagi kesehatan tubuh. Yang ketiga, pelarut yang digunakan dalam sistem ekstraksi juga harus memiliki kemurnian yang tinggi. Dan yang keempat, metode Soklet tidak ramah lingkungan.